Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Saudara, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid mengungkapkan partainya membuka peluang untuk mencalonkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada pemilihan Presiden 2024 jika Ganjar tidak dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid dalam satu ruang diskusi bersama Ganjaris. Nurdin menyebut jika Partai Golkar siap menampung Ganjar jika tidak mendapat tempat di PDIP. Namun Golkar belum memastikan apakah akan mengusung Ganjar sebagai calon presiden atau wakil presiden. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menolak menjawab ajakan Golkar untuk maju dalam Pilpres 2024 bersama Golkar. Ganjar menyebut urusan Pilpres 2024 adalah ranah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Mungkin ada tanggapan seperti apa? Dipasang-pasang apa? Iya. Itu tanggap dari Golkar kan kalau misalnya PDI tidak mau mengusung, maka Golkar akan siap memasangkan dengan Erlangga. Loh, kan capres urusannya Bu Mega. Tapi kalau Pak Ganjar sendiri, apakah sudah ada yang menghubungi Pak? Dari Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menilai pernyataan Nurdin Halid terkait Golkar siap menampung Ganjar Pranowo justru merugikan Partai Golkar. Yunarto menyebut pernyataan Nurdin Halid justru membuat Partai Golkar terkesan tidak pede dalam melihat peluang kemenangan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto pada kontestasi Pilpres 2024. Masuknya Ganjar kepada Golkar malah Ganjar yang diuntungkan menurut saya. Kenapa? Karena ini makin menunjukkan sosoknya sebagai kembang desa secara politik yang dilirik oleh semua partai. Yang kedua, ini malah merugikan Partai Golkar. Kalau ada seorang kader berbicara mengenai membuka kemungkinan calon dari kader partai lain, itu artinya dia tidak cukup pede untuk kemudian melihat peluang dari ketua umumnya sendiri untuk menjadi calon presiden. Lalu apa maksud dari ajakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar terhadap Ganjar Pranowo? Kita sudah terhubung langsung dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid. Assalamualaikum, selamat sore Pak Nurdin. Apa kabar? Waalaikumsalam, selamat sore, kabar baik. Alhamdulillah Pak Nurdin. Jadi apa sebetulnya tujuan pernyataan yang Anda lontarkan soal ajakan kepada Pak Ganjar ini? Jadi saya ingin meluruskan bahwa pernyataan saya yang sekarang viral itu karena dikutip dari diskusi. Jadi diskusi yang saya diundang di teman-teman pers di DPR, ada 5 orang narasumber ketika itu. Ya, diskusinya sangat dinamis dan berkembang sangat baik. Jadi pertama, saya ingin menjelaskan, menekankan bahwa saya tidak mengajak Pak Ganjar. Itu respon positif saya terhadap sebuah pertanyaan dari wartawan. Apabila, karena di situ hadir juga Ketua Ganjaris, yaitu Mas Jo, ada pertanyaan wartawan begini, teman-teman pers begini. Bagaimana kalau aspirasi daripada Ganjaris ini tidak direspon oleh partai politik atau ditolak oleh partai politik? Maka saya menjawab ketika saya diberi kesempatan, karena ada juga teman pers yang mengatakan bahwa ini apakah relawan itu akan mendegradasi daripada partai-partai. Saya memberi jawaban yang sangat terang benderang bahwa Partai Golkar itu sebetulnya dari dulu tagline-nya adalah suara rakyat, suara Golkar, suara rakyat. Artinya bahwa aspirasi rakyat itu menjadi terekam oleh Partai Golkar. Nah, Partai Golkar sejak awal dan mungkin satu-satunya partai yang sampai hari ini, mungkin dengan PKB ya, yang sudah menyatakan secara resmi dalam forum Rapimnas mencalonkan Pak Erlangga sebagai ketua umum, dan itu sudah final bagi Partai Golkar. Bahwa calon Partai Golkar adalah ketua umum yaitu Pak Erlangga Hartarto, dan itu merupakan aspirasi rakyat yang diserap oleh mulai dari kecamatan, kabupaten kota, provinsi sampai kepada pusat. Nah, oleh karena itu di dalam setiap politisi itu pasti tujuannya adalah kekuasaan. Nah, ketika politisi tujuannya kekuasaan, maka perlu ada komunikasi politik yang strategis. Saya menganggap bahwa pernyataan-pernyataan teman-teman dari PDP itu berlebihan, tidak relevan, dan cenderung kebakaran jenggot. Kenapa? Karena pertama, saya tidak pernah mengatakan Ganjar ditampung oleh Golkar. Kemudian ini, tapi ajakan saya adalah kalau, nah ini
kalau Ganjar tidak mendapat tempat di partainya, di rumahnya, maka Golkar ini ada rumah baru yang siap bersama-sama dengan Pak Ganjar. Karena Pak Jadi Erlangga itu kan mewakili tidak mungkin. Golkar juga Pak Nurdin ya? Bagaimana? Mewakili Golkar juga pernyataan Anda, silakan misalkan itu Golkar siap menampung, mewakili Golkar juga pernyataan Anda. Bukan, saya tidak mengatakan siap menampung itu. Jadi Golkar itu kan sudah punya calon Pak Erlangga. Pak Erlangga kan tidak mungkin maju sendiri, butuh wakil, butuh pendamping. Disitulah saya mengatakan kepada Mas Jo bahwa tidak usah khawatir, jalan saja. Ada Golkar yang siap menerima sebagai rumah baru untuk Pak Ganjar bersama dengan Pak Erlangga. Dan ini komunikasi politik itu biasa saja. Sesuatu yang enggak Pak Nurdin, dicapai perlu ada komunikasi politik. saya akan tampilkan, Sekarang begini, Pak kalau Nurdin, dikatakan, tahan kalau dulu, dikatakan bahwa tahan sebentar Pak Nurdin, saya akan tampilkan reaksi dari Sekjen PDI Perjuangan terkait dengan pernyataan Anda. Ini dia berulang kali membujuk Ganjar Pranowo, namun Bung Ganjar tidak tertarik. Dan setiap kali ditanya terkait persoalan Capres dan Cawapres, Bung Ganjar lebih memilih kerja. Ini menanggapi soal ajakan Golkar siap tampung Ganjar Pranowo. Tanggapan Anda, Pak Nurdin? Begini. Setiap partai pasti butuh koalisi. PDIP saja yang sudah tidak perlu koalisi untuk mencalonkan karena cukup 20%, tapi di dalam pencalonan masih perlu ada teman, ada koalisi. Dan selama ini PDIP juga belum pernah mencalonkan sendiri kadernya. Ya kan tetap harus ada kader lain, kader partai lain, atau mungkin dari profesional atau dari mana saja yang bukan dari kader PDIP. Tidak mungkin juga Partai Golkar hanya mencalonkan ketua umumnya sendiri, pasti butuh wakil. Nah, ketika Pak Ganjar, saya mengatakan ketika Pak Ganjar tidak mendapat tempat di partainya, maka Golkar terbuka untuk berpasangan dengan Pak Erlangga. Itu intinya sebetulnya pernyataan saya ketika merespon. Pak Nurdin, jadi dalam diskusi tersebut. saya ingin penekanan nih, jadi soal siap menampung tadi kan tidak bisa Pak Erlangga sendirian, artinya Ganjar siap ditampung untuk cawapres seperti itu dari Golkar, Pak Nurdin. Bukan cuma Pak Ganjar, mungkin yang lain. Intinya gini, tidak mungkin Pak Erlangga yang sudah resmi menjadi calon presiden dari Partai Golkar maju sendiri, pasti butuh wakil. Nah, wakilnya adalah untuk agar supaya sama-sama bisa memenangkan Pilpres, maka perlu koalisi dari partai lain atau dari kader profesional atau yang bisa bersama-sama Pak Erlangga untuk memenangkan partai. Dan itu yang saya kemukakan dalam diskusi, salah satunya adalah Pak Ganjar. Oleh karena itu saya tegaskan, kalau Pak Ganjar tidak mendapat tempat di rumahnya, itu istilah saya, maka ada rumah Golkar yang siap untuk menerima, itu kira-kira. Kenapa dengan Pak Ganjar? Ada apa dengan sosok Pak Ganjar menurut seorang Nurdin Halid nih? Saya melihat bahwa Pak Ganjar adalah salah satu sekarang yang mendapat tempat di hati rakyat. Kalau kita melihat secara objektif ya, elektabilitasnya itu sekarang sudah 2 digit. Elektabilitas dari Pak Ganjar. Dan ini bisa menjadi salah satu faktor untuk bahu-membahu dengan Pak Erlangga dalam memenangkan Pilpres. Tapi ini kata kalau di partainya tidak mendapat tempat. Yaitu, jadi ada catatannya, bukan serta-merta. Itu pun belum dilakukan lobby-lobby politik secara resmi. Ini baru sebuah wacana dari sebuah diskusi yang berkembang ketika itu. Dan bagaimana? Itu hal yang sangat normal, tidak hanya Pak Ganjar. Iya, karena banyak pertanyaan Pak Nurdin. Pak Nurdin, banyak pertanyaan. Contoh tadi Mas Yunarto Wijaya yang bilang kalau misalnya ini malah merugikan Golkar karena kelihatan Golkar tidak pede mencalonkan ketua umumnya Pak Erlangga. Tanggapan Anda bagaimana Pak Nurdin soal ini? Oh, itu pernyataan yang nalarnya sangat rendah. Ya, kenapa? Kalau Golkar tidak pede dalam mencalonkan ketua umumnya, tidak mungkin kita menetapkan dari awal. Justru kaderisasi di Golkar adalah partai yang paling melakukan kaderisasi luar biasa. Coba siapa yang mendirikan Gerindra, yang mendirikan Nasdem, yang mendirikan Demokrat, itu kan semua kader-kader Golkar. Hanura, itu kader-kader Golkar. Jadi kaderisasi Golkar itu berjalan dengan sangat baik. Kemudian tidak mungkin Golkar tidak percaya mencalonkan ketua umumnya. Justru kita dari awal, dari Rapimnas yang beberapa waktu yang lalu, kita telah menetapkan Pak Erlangga, itu bukti bahwa Golkar sangat percaya diri untuk memenangkan Pilpres dengan Pak Erlangga sebagai calon presiden. Nah, kalau saya boleh tanya lagi nih, jadi tidak hanya melihat Pak Ganjar, lihat juga yang lainnya, atau bagaimana? Atau memang saat ini lebih tertarik ke Pak Ganjar dari Golkar, Pak Nurdin? Tidak hanya Pak Ganjar, karena waktu itu kebetulan diskusinya adalah di mana Ganjar situ ketuanya datang, Mas Jo itu hadir, gitu. Jadi itu respon positif saya terhadap diskusi yang berkembang dengan sangat dinamis ketika itu. Makanya saya mengatakan bahwa kehadiran relawan adalah sangat sehat, sangat positif di dalam alam demokrasi. Karena relawan itu bagaikan menurut saya dia merupakan gerakan rakyat, gerakan sosial
yang dari akar rumput yang patut kita mengaspirasi mereka punya aspirasi untuk kita rekam, untuk kita tanggapi, untuk kita respon secara positif. Maka untuk memberi motivasi kepada Ganjar seperti itu, saya mengatakan bahwa tidak usah khawatir apabila Pak Ganjar tidak mendapat tempat di rumahnya sendiri, maka ada rumah baru yang bernama Golkar. Seperti itu respon saya. Itu kan ada dari relawan Ganjaris, kalau misalkan nanti ada relawan calon lain juga akan seperti itu sikapnya nanti, silakan. Partai Golkar akan menampung, apakah seperti itu atau belum tentu juga Pak Nurdin? Dia bukan menampung. Memang sekarang kan ini kan politik itu kan perlu lobby-lobby. Okay. Jadi politik itu perlu komunikasi. Ya memang Partai Golkar sekarang itu adalah secara informal telah akan kita lakukan berbagai komunikasi terhadap berbagai pihak yang menurut pandangan kami akan bisa membantu atau membahu-membahu bersama Pak Erlangga untuk memenangkan Pilpres 2024. Karena Golkar telah memutuskan untuk memenangkan Pileg, Pilpres, dan Pilkada. Baik, Pak Nurdin, terima kasih telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Yang jelas gong yang Anda tabuh juga cukup membuat geger lini massa, terutama soal perpolitikan di tanah air saat ini. Terima kasih Pak Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, telah bergabung bersama kami di program Kompas Petang.